Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini yang memberikan informasi dan inspirasi bagi kita. Pulau Kalimantan memiliki sejarah dan kebudayaan yang kurang dipublikasikan ke publik. Banyak sekali orang-orang yang berpengaruh di Kalimantan. Salah satunya adalah ulama yang lahir di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Yang lebih spesifik ada di Tanah Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di era modern ini, banyak yang sudah melupakan sejarah beliau dan kontribusinya kepada dunia Islam di Nusantara. Berikut ini kami akan sajikan profil singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Ulama ini sering disebut Datuk Kalampayan. Nama aslinya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir di sebuah tempat yang disebut dengan Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau sekitar 19 Maret 1710 Masehi. Beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh di masanya dan menjadi pusat pengajaran agama Islam di tanah Kalimantan. Ulama yang kuat dan gigih dalam mempertahankan aliran ahli sunnah wal jamaah dan juga bermazhab fikih Syafi'i. Selain menjadi pendakwah di tempatnya, beliau juga penasehat atau mufti di Kesultanan Banjar dan juga sangat gemar menulis. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat di hari Senin, tepatnya 6 Syawal 1227 Hijriah atau sekitar tanggal 13 Oktober 1812 Masehi. Jasad beliau dimakamkan di desa Kalampayan, tidak jauh dari sekitar makam orang tuanya, sekitar kurang lebih 7 km dari tempatnya membangun pesantren. Selain kehebatan dalam ilmu agama, beliau memiliki nasab yang luar biasa, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sulaiman Abdurrashid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Ash-Salahibiyah bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus sampai nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Arsyad Al-Banjari melewati masa kecil di desa Lok Gabang, Martapura. Sebagai anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad senang bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun beliau sudah menampakkan kecerdasan daripada teman-temannya. Begitu juga dengan akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Semasa kecilnya juga, Muhammad Arsyad sangat pandai melukis dan seni tulis, sehingga siapa saja yang melihatnya terpukau dan menyukai hasil karyanya. Dari hasil karya tulisnya dan hasil dari karya lukisannya, Sultan Tahilullah sangat terkesan dan menawarkan kepada orang tuanya Muhammad Arsyad agar Muhammad Arsyad bisa tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak dan cucunya di istana. Semenjak di istana, Muhammad Arsyad tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berakhlak mulia, sangat ramah dan penurut serta menghormati orang yang lebih tua. Sultan Tahilullah sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad agar kelak menjadi pemimpin yang alim. Dalam sejarahnya juga, Muhammad Arsyad dinikahi oleh Sultan dengan seorang perempuan yang bernama Bajud. Dalam keadaan mengandung istrinya, Muhammad Arsyad meminta dikirim belajar ke Mekah dengan dibiayai oleh negara. Selama di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berguru kepada Syekh At-Tainlah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, dan masih banyak lagi gurunya yang berada di Mekah.
Selain menuntut ilmu, ternyata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan hubungan persahabatan dengan Syekh Abdul Salam Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Musri Al-Jawi, dan Syekh Abdullah Wahab Bugis, sehingga mereka disebut sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi. Dilihat dari sumber lain, Syekh Khatib As-Sambasi kemungkinan pernah berguru kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Mekah, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah belajar tasawuf dan mengajari tasawuf kepada muridnya. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak menulis kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti tauhid, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Di antaranya ialah kitab Tufah Ar-Ragibin fi Bayani Haqiqah Iman Al-Mu'min wa ma yufsiduhu Ridho Al-Murtadin yang diselesaikan pada tahun 1774 Masehi. Kitab Luqtah Al-Ajlan fi Al-Haidi wa Al-Istihadah wa An-Nifas An-Nisayan diselesaikan pada tahun 1778 Masehi. Kitab Bab An-Nikah, Kitab Usuluddin, dan lain-lain. Keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak sekali menjadi ulama besar yang semuanya teguh dan menganut mazhab Syafi'i sebagai warisan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekian dari penjelasan video ini. Apabila video ini menarik, jangan lupa di like dan di komentar, dan apabila penjelasan ini menarik, jangan lupa di share kepada orang ramai agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.